Coba bayangkan sebentar, kamu lagi duduk santai, tiba-tiba ada bau makanan yang mengingatkanmu pada masa kecil. Mungkin bau sate di pinggir jalan yang langsung bikin kamu teringat suasana liburan bareng keluarga. Atau, kamu lagi lihat album foto lama, dan tanpa sadar senyum muncul karena kamu teringat momen ulang tahun pertama yang kamu masih bisa ingat samar-samar. Aneh, kan? Kejadian itu sudah bertahun-tahun berlalu, bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi kenapa otak bisa menyimpannya dengan begitu detail? Kenapa ada kenangan yang seolah-olah masih segar, padahal waktunya sudah jauh tertinggal? Nah, pertanyaan inilah yang sering bikin kita penasaran. Kenapa sih otak bisa menyimpan memori dalam jangka panjang? Kalau dipikir-pikir, otak kita itu seperti sebuah perpustakaan raksasa. Bedanya, bukan buku yang disimpan di rak, melainkan pengalaman, suara, wajah orang-orang, hingga rasa bahagia dan sedih yang pernah kita alami. Semua itu tersimpan rapi di dalam kepala, dan suatu saat bisa muncul kembali hanya karena sebuah pemicu kecil, seperti lagu, bau, atau bahkan warna tertentu. Kalau dibandingkan dengan teknologi, otak jauh lebih canggih dari hard disk atau memori HP yang kita punya. Bayangkan saja, otak bisa menyimpan informasi dalam jumlah luar biasa besar, tapi tetap bisa mengaksesnya dengan cepat. Dan yang lebih keren lagi, otak bisa menyaring, mana yang penting untuk diingat lama, mana yang cukup sekadar lewat sebentar lalu dilupakan. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana otak melakukan semua itu, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya memori itu? Dan bagaimana ceritanya memori bisa bertahan sepanjang hidup kita? Kalau kita dengar kata memori, mungkin yang langsung terbayang adalah memori di HP atau komputer. Ada RAM, ada hard disk, ada penyimpanan cloud. Nah, menariknya, konsep itu mirip banget dengan yang ada di otak kita. Bedanya, memori otak jauh lebih rumit dan jauh lebih hebat. Memori, secara sederhana, adalah kemampuan otak untuk menyimpan ulang, dan mengambil informasi. Tapi jangan dibayangkan seperti sebuah lemari arsip yang rapi, karena otak bukan cuma sekadar menyimpan, melainkan juga memproses. Misalnya gini, ketika kamu melihat kucing lucu, otak nggak cuma menyimpan gambarnya. Otak juga mengingat suara mengeongnya, tekstur bulunya yang halus, bahkan perasaan senang waktu kamu mengelusnya. Semua detail itu disatukan jadi satu paket kenangan yang disebut memori. Kalau kita bedah lebih dalam, memori di otak itu punya beberapa level. Ada memori jangka sangat singkat yang disebut sensory memory. Ini kayak kilatan cepat, misalnya ketika kamu lihat cahaya kamera yang tiba-tiba menyala. Gambarnya masih menempel sepersekian detik, lalu hilang. Lalu ada memori jangka pendek, semacam catatan sementara. Misalnya, kamu lagi baca nomor telepon di kertas, lalu coba mengulang-ulang dalam kepala supaya nggak lupa waktu mau ngetik ke HP. Itu memori jangka pendek. Tapi biasanya, kalau nggak diulang terus, nomor itu akan hilang dalam hitungan detik atau menit. Nah, yang paling menakjubkan adalah memori jangka panjang. Inilah tempat di mana cerita hidupmu disimpan. Dari pengalaman masa kecil, pelajaran di sekolah, sampai janji yang kamu buat pada dirimu sendiri. Memori jangka panjang ini bisa bertahan berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Hebatnya lagi, otak kita tidak menyimpan memori seperti foto yang statis. Memori itu lebih mirip puzzle, yang bisa disusun ulang setiap kali kita mengingatnya. Kadang ada bagian yang jelas, kadang ada yang kabur, tapi inti ceritanya tetap tersimpan. Jadi, bisa dibilang memori adalah identitas kita. Tanpa memori, kita tidak akan tahu siapa diri kita, tidak bisa belajar dari pengalaman, bahkan tidak bisa mengenali orang-orang yang kita sayangi. Itulah kenapa memahami apa itu memori sangat penting sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana otak mengatur semua ini, dan bagian mana dari otak yang jadi pemain utama dalam menyimpan kenangan? Sekarang, setelah kita tahu apa itu memori, muncul pertanyaan baru. Siapa sih di dalam otak kita yang bertugas menyimpannya? Karena otak itu bukan satu kotak kosong. Otak lebih mirip kota besar yang punya banyak wilayah dengan fungsi berbeda-beda. Ada yang jadi pusat pengendali gerakan, ada yang ngatur emosi, dan tentu saja ada bagian-bagian khusus yang jadi penjaga memori. Mari kita kenalan dulu dengan salah satu tokoh utamanya, hipokampus. Bayangkan hipokampus ini seperti seorang pustakawan yang rajin mencatat semua informasi baru yang masuk. Setiap kali kamu belajar sesuatu, membaca buku, atau mengalami kejadian penting, hipokampus akan menyimpan catatannya. Tapi ingat, hipokampus bukan gudang permanen. Ia lebih mirip ruang transit. Jadi, informasi itu hanya dititipkan sementara, sebelum nanti dikirim ke tempat penyimpanan jangka panjang. Nah, lalu di mana gudang penyimpanan itu? Disinilah korteks serebral ikut berperan. Korteks serebral adalah lapisan luar otak kita,
Bagian berlipat-lipat yang terlihat keriting kalau otaknya dipelajari dengan mikroskop. Disitulah sebagian besar memori jangka panjang tersimpan. Misalnya, kalau kamu ingat wajah temanmu, nama ibu gurumu, atau lokasi rumah nenekmu, sebagian besar jejak kenangan itu ada di korteks. Selain itu, ada juga bagian bernama amigdala, yang sering disebut pusat emosi. Amigdala ini unik, karena dia yang menentukan apakah sebuah memori layak diberi highlight atau tidak. Pernah nggak kamu merasa lebih gampang mengingat kejadian yang bikin bahagia banget, atau justru yang bikin takut? Itu karena amigdala memberi label emosional, sehingga otak menandainya sebagai memori penting. Jadi, otak itu bukan bekerja sendirian. Memori terbentuk berkat kerjasama berbagai bagian, hipokampus yang mencatat, amigdala yang memberi emosi, dan korteks yang menyimpan jangka panjang. Kalau dianalogikan, ini seperti sebuah tim produksi film. Hipokampus adalah kameramannya, amigdala yang menentukan adegan mana yang emosional, dan korteks adalah arsip filmnya yang disimpan rapi untuk ditonton kembali kapan saja. Menariknya, semua proses ini terjadi begitu cepat tanpa kita sadari. Bayangkan, hanya dalam hitungan detik setelah melihat atau mendengar sesuatu, otak sudah bisa memutuskan, oke, ini cukup penting untuk diingat, atau, ini nggak perlu, buang saja. Di titik ini, kita bisa mulai melihat betapa kompleksnya peran otak dalam memori. Otak bukan hanya menyimpan data, tapi juga menyeleksi, memberi makna, dan menaruhnya di tempat yang tepat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih proses itu dimulai? Bagaimana caranya sebuah pengalaman sederhana bisa berubah menjadi memori yang tersimpan rapi? Coba bayangkan kamu lagi berjalan di taman. Tiba-tiba, ada seekor kupu-kupu berwarna biru yang hinggap di bunga. Kamu melihatnya, matamu menangkap warna sayapnya yang indah. Kamu juga mendengar suara angin yang berhembus pelan. Dalam hitungan detik, semua informasi ini masuk ke dalam otakmu. Nah, disinilah proses mengingat benar-benar dimulai. Otak kita bekerja seperti pusat komunikasi super cepat. Begitu panca indera, mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah menangkap sesuatu, informasi itu langsung dikirim ke otak dalam bentuk sinyal listrik dan kimia. Bayangkan seperti pesan WhatsApp yang dikirim dengan kecepatan tinggi. Bedanya, ini jauh lebih cepat daripada internet tercepat sekalipun. Di tahap awal ini, informasi masih berupa catatan mentah. Misalnya, otakmu tahu ada cahaya berwarna biru, ada suara angin, dan ada rasa kagum. Tapi semuanya belum tersusun rapi. Nah, tugas otak adalah menggabungkan potongan-potongan informasi itu menjadi satu pengalaman yang utuh. Yang lebih keren lagi, otak tidak hanya menyimpan apa yang kamu lihat atau dengar, tapi juga perasaan yang muncul bersamaan. Jadi, waktu kamu melihat kupu-kupu itu, mungkin kamu merasa tenang atau senang. Emosi ini ikut direkam, dan nantinya bisa membuat ingatan tersebut jadi lebih kuat. Kalau diibaratkan, proses awal mengingat ini seperti kamu lagi nulis catatan kilat di kertas kecil. Catatan itu masih sederhana, belum lengkap, tapi cukup untuk mengingatkanmu tentang apa yang baru saja terjadi. Dari sinilah nanti otak akan memutuskan, apakah catatan ini cukup penting untuk dipindahkan ke buku besar, memori jangka panjang, atau cukup dibiarkan hilang begitu saja. Menariknya, semua ini terjadi tanpa kita sadari. Kita tidak perlu bilang ke otak, tolong simpan ya memori kupu-kupu tadi. Otak otomatis bekerja, menyaring mana yang layak disimpan, dan mana yang bisa dilepas. Proses mengingat yang sederhana ini adalah pintu masuk menuju hal yang lebih dalam. Karena pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya catatan singkat tadi bisa berubah menjadi kenangan yang bertahan lama? Bayangkan begini, kamu baru saja berkenalan dengan seseorang di sebuah acara. Dia menyebutkan namanya, dan kamu mencoba mengingat. Beberapa menit kemudian, kamu masih bisa memanggil namanya. Tapi setelah acara selesai, besoknya kamu lupa total. Pernah mengalami hal seperti itu? Nah, inilah yang disebut memori jangka pendek, informasi yang hanya bertahan sebentar. Memori jangka pendek bisa diibaratkan seperti papan tulis kecil. Kamu menulis cepat sesuatu di sana, tapi kalau tidak diulang atau diperhatikan, tulisan itu akan hilang terhapus. Otak kita memang sengaja begitu, karena kalau semua informasi disimpan selamanya, kepala kita bisa penuh dengan hal-hal yang tidak penting. Bayangkan kalau kamu harus mengingat semua nomor antrean di ban seumur hidup, pasti kacau. Lalu, bagaimana caranya sebuah informasi bisa naik level menjadi memori jangka panjang? Disinilah proses ajaib otak terjadi. Informasi yang dianggap penting, sering diulang, atau punya nilai emosional biasanya dipindahkan dari memori jangka pendek ke gudang jangka panjang. Contohnya sederhana. Kamu mungkin sudah lupa apa menu makan siangmu tanggal 3 bulan lalu.
Itu hanya informasi sementara. Tapi kamu pasti masih ingat momen saat pertama kali bisa naik sepeda tanpa jatuh, atau saat pertama kali mendapat nilai bagus di sekolah. Itu jadi memori jangka panjang. Kenapa bisa begitu? Karena otak memilih. Setiap kali kamu mengulang informasi, seperti menghafal rumus matematika atau lirik lagu, koneksi antar sel saraf di otak makin kuat. Seolah-olah otak sedang menulis ulang catatan kecil di papan tulis menjadi catatan permanen di buku tebal. Selain itu, emosi juga berperan besar. Informasi yang terkait dengan perasaan kuat, bahagia, sedih, takut, atau terkejut, lebih mudah tersimpan dalam jangka panjang. Itulah mengapa momen-momen emosional sering terasa tak terlupakan. Jadi, memori jangka panjang bukanlah hasil kebetulan. Ia adalah kombinasi dari pengulangan, perhatian, dan emosi. Dengan kata lain, kalau kamu ingin sesuatu benar-benar menempel di kepalamu, kamu perlu memberi otak alasan untuk menyimpannya. Nah, sekarang kita sudah paham bagaimana sebuah informasi bisa berpindah dari memori singkat ke memori yang tahan lama. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat proses ini berlangsung? Bagaimana sel-sel otak bekerja sama membangun jembatan memori? Sekarang kita sudah tahu bahwa informasi bisa berpindah dari memori singkat ke memori jangka panjang. Tapi, pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana otak melakukannya? Apa yang benar-benar terjadi di dalam kepala kita saat sebuah memori terbentuk? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dekat ke pemain utama dalam otak, yaitu neuron. Neuron adalah sel saraf yang jumlahnya miliaran di dalam otak kita. Mereka adalah kabel hidup yang bisa mengirim dan menerima pesan. Bayangkan kalau otakmu adalah sebuah kota besar, maka neuron adalah warganya. Tapi yang membuat kota ini hidup bukan hanya jumlah warganya, melainkan bagaimana mereka saling terhubung. Nah, hubungan antar neuron ini disebut sinapsis. Sinapsis adalah jembatan kecil yang menghubungkan satu neuron dengan neuron lain. Lewat jembatan inilah informasi berpindah, dalam bentuk sinyal listrik dan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Sekarang bayangkan kamu sedang belajar hal baru, misalnya memainkan gitar. Di awal, rasanya sulit sekali, jari-jari kaku, suara fals. Itu karena koneksi antar neuron yang mengatur gerakan jari dan ingatan nada belum terbentuk kuat. Tapi semakin sering kamu berlatih, sinyal antar neuron makin sering melintas di jalur yang sama. Sinapsis pun menjadi lebih kuat, lebih stabil. Akhirnya, tanpa sadar, kamu bisa memainkan lagu itu dengan lancar. Proses ini dikenal sebagai neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri. Setiap kali kamu mengulang sesuatu, otakmu sedang membangun jalan raya baru antar neuron. Dari jalan setapak yang samar-samar, lama-lama berubah jadi jalan tol super cepat. Dan disitulah memori jangka panjang lahir. Keren, kan? Jadi, otak kita bukan sekadar menyimpan data seperti flash disk. Ia membentuk dan memperkuat jaringan koneksi hidup. Semakin sering sebuah jalur digunakan, semakin sulit untuk hilang. Itulah sebabnya kita bisa mengingat hal-hal yang sering kita lakukan atau ulang. Kalau dipikir-pikir, proses ini juga menjelaskan kenapa latihan itu penting dalam belajar. Mau hafal pelajaran, main musik, atau bahkan mengingat wajah seseorang, semuanya bergantung pada seberapa sering jalur sinapsis itu dipakai. Jadi, bisa kita simpulkan, memori adalah hasil dari koneksi yang diperkuat antar neuron. Otak kita benar-benar seperti hutan kabel hidup yang terus tumbuh, bercabang, dan saling terhubung. Dan setiap cabang itu menyimpan sebagian dari kisah hidup kita. Lalu, setelah tahu tentang koneksi antar sel otak, muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa memori yang punya emosi lebih kuat dibandingkan memori biasa? Pernah nggak kamu merasa susah sekali mengingat pelajaran yang kamu baca berjam-jam, tapi justru dengan mudah mengingat kejadian saat kamu jatuh dari sepeda waktu kecil? Atau, kamu lupa apa sarapanmu kemarin, tapi masih jelas teringat suasana saat pertama kali kamu diterima di sekolah atau pekerjaan impianmu? Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada emosi. Emosi adalah pewarna dalam memori kita. Tanpa emosi, sebuah kenangan mungkin hanya lewat sebentar dan cepat pudar. Tapi dengan emosi, memori itu jadi menancap lebih dalam, lebih kuat, bahkan bisa terasa seumur hidup. Di dalam otak, ada satu bagian kecil yang berperan besar dalam hal ini, yaitu amigdala. Bentuknya kecil, mirip kacang almond, tapi jangan remehkan ukurannya. Amigdala adalah pusat pengatur emosi kita, mulai dari rasa takut, marah, senang, sampai bahagia. Ketika kita mengalami sesuatu yang emosional, amigdala langsung menandai memori itu sebagai penting. Bayangkan seperti memberi stabilo pada sebuah catatan pelajaran. Dengan begitu, otak akan lebih serius menyimpannya ke memori jangka panjang.
Contohnya, kalau kamu mendengar sebuah lagu saat sedang jatuh cinta, besar kemungkinan bertahun-tahun kemudian, saat lagu itu diputar lagi, perasaan itu ikut muncul kembali. Atau ketika kamu mengalami sesuatu yang menakutkan, seperti hampir tertabrak kendaraan, memori itu bisa begitu jelas menempel, karena amigdala ingin memastikan kamu tidak mengulang bahaya yang sama. Uniknya, amigdala tidak bekerja sendirian. Ia bekerja sama dengan hipokampus, sang pencatat memori sementara. Jadi, setiap kali emosi muncul, amigdala memberi sinyal ke hipokampus, "Hei, ini penting, tolong simpan baik-baik." Hasilnya, memori yang penuh emosi biasanya bertahan jauh lebih lama dibandingkan memori biasa. Kalau dipikir-pikir, mekanisme ini masuk akal. Dari sisi evolusi, manusia perlu mengingat kejadian yang penuh emosi, terutama yang berkaitan dengan keselamatan. Kalau kita mudah melupakan rasa takut bertemu hewan buas, mungkin nenek moyang kita tidak bisa bertahan hidup. Tapi tidak semua emosi membuat memori lebih kuat. Stres yang terlalu berlebihan justru bisa membuat otak error dan sulit menyimpan memori dengan baik. Itu sebabnya saat panik, kadang kita jadi lupa apa yang harus dilakukan. Jadi, emosi adalah kunci penting yang membuat kenangan lebih kuat dan sulit dilupakan. Ia memberi warna pada pengalaman kita, sehingga hidup tidak hanya sekadar kumpulan data, tapi cerita yang penuh rasa. Pertanyaan selanjutnya, kalau emosi bisa membuat memori lebih kuat, adakah hal lain yang bisa membantu memori bertahan lebih lama? Jawabannya ada pada sesuatu yang sederhana, tapi sering kita anggap remeh. Tidur. Coba bayangkan begini. Kamu belajar keras semalaman untuk ujian. Kamu menghafal rumus, membaca catatan, bahkan membuat ringkasan. Tapi keesokan harinya, saat ujian dimulai, tiba-tiba banyak yang lupa. Pernah, kan? Nah, menariknya, seringkali masalahnya bukan pada cara belajar, tapi pada tidur yang kurang. Tidur bukan hanya waktu tubuh kita beristirahat. Justru, saat kita tertidur, otak sedang bekerja keras. Di balik mata yang terpejam, ada proses rumit yang disebut konsolidasi memori. Ini adalah tahap di mana memori jangka pendek yang masih mentah dipindahkan dan diperkuat menjadi memori jangka panjang. Bayangkan otakmu seperti seorang pustakawan yang bekerja malam hari. Sepanjang hari, kamu meminjam banyak informasi baru, pelajaran, pengalaman, wajah baru yang kamu lihat. Semua itu awalnya hanya menumpuk di meja pustakawan. Nah, saat tidur, pustakawan itu mulai menyortir, mana yang penting, mana yang harus dipindahkan ke rak utama, dan mana yang boleh dibuang. Proses ini terjadi di fase-fase tertentu dalam tidur, terutama tidur nyenyak dan REM sleep, rapid eye movement. Pada fase nyenyak, otak merapikan informasi faktual, misalnya angka, data, atau kata-kata. Sedangkan pada fase REM, yang sering dikaitkan dengan mimpi, otak menghubungkan memori dengan emosi, sehingga pengalaman itu lebih mudah diingat dan terasa lebih hidup. Makanya, seringkali setelah tidur cukup, kita merasa lebih segar dan tiba-tiba bisa lebih memahami apa yang kemarin kita pelajari. Pernah nggak kamu belajar sesuatu yang sulit, lalu setelah tidur, rasanya jadi lebih gampang? Itu karena otakmu semalaman sibuk, merajut informasi menjadi jalinan memori yang kuat. Sebaliknya, kalau kamu kurang tidur, proses konsolidasi ini jadi terganggu. Informasi penting yang tadinya sudah dicatat di memori jangka pendek bisa hilang sebelum sempat dipindahkan ke memori jangka panjang. Itulah sebabnya belajar begadang biasanya kurang efektif dibanding belajar lalu tidur cukup. Kalau dipikir-pikir, tidur itu seperti tombol save pada komputer. Tanpa menekan tombol itu, semua pekerjaan bisa hilang begitu saja. Dan dalam kasus otak kita, tombol save itu adalah tidur. Jadi, lain kali kalau kamu ingin benar-benar mengingat sesuatu, jangan hanya mengandalkan belajar keras atau mengulang-ulang. Pastikan juga kamu memberi waktu otak untuk melakukan tugasnya di malam hari. Karena tidur bukan buang-buang waktu, tidur adalah bagian penting dari proses mengingat. Dan setelah kita tahu peran tidur, pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, kenapa masih ada kenangan yang hilang atau terlupakan? Bukankah seharusnya otak bisa menyimpan semuanya? Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kita bisa dengan jelas mengingat momen ketika pertama kali jatuh cinta, atau saat mengalami kejadian menegangkan, tapi lupa dengan apa yang kita makan 3 hari lalu? Jawabannya ada hubungannya dengan emosi. Otak kita ternyata punya cara unik dalam memilih kenangan mana yang akan disimpan lebih lama. Saat sebuah peristiwa melibatkan emosi yang kuat, baik itu bahagia, takut, sedih, atau marah, otak akan menandainya seolah-olah itu adalah file penting. File ini kemudian langsung dimasukkan ke dalam penyimpanan khusus di memori jangka panjang. Kuncinya ada pada sebuah bagian otak bernama amigdala. Amigdala adalah pusat emosi kita. Saat kita mengalami kejadian yang penuh perasaan,
Amigdala mengirimkan sinyal ke hipocampus. Hei, simpan ini baik-baik, ini penting. Maka, hipocampus bekerja ekstra untuk mengarsipkan detail kejadian itu. Itulah sebabnya, banyak orang masih bisa menggambarkan dengan jelas apa yang mereka lakukan saat terjadi peristiwa besar, misalnya bencana alam, kecelakaan, atau bahkan kemenangan yang membahagiakan. Otak menyimpan perasaan itu bersama dengan detail kejadian, sehingga sulit untuk dilupakan. Bahkan, bukan hanya emosi negatif, loh. Emosi positif juga berperan besar. Contohnya, saat ulang tahun yang menyenangkan, momen liburan bersama keluarga, atau keberhasilan meraih prestasi, semua itu cenderung terekam lebih dalam dibandingkan dengan aktivitas sehari-hari yang biasa saja. Dengan kata lain, emosi adalah lem super yang merekatkan kenangan di dalam otak kita. Semakin kuat emosinya, semakin kuat pula memori itu bertahan. Jadi, mungkin sekarang kita paham kenapa kenangan yang penuh perasaan, baik manis maupun pahit, selalu muncul kembali di pikiran kita, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Bayangkan otak kita seperti sebuah perpustakaan raksasa. Setiap hari, ada ribuan buku baru yang masuk. Ada yang berisi cerita lucu bersama teman, ada yang penuh angka saat kita belajar matematika, ada juga yang berisi perasaan mendalam ketika kita mengalami momen penting. Nah, tugas otak bukan hanya menerima buku-buku itu, tapi juga menentukan mana yang harus disimpan selamanya dan mana yang cukup ditaruh di rak sementara. Disinilah kita mulai memahami rahasia otak menyimpan memori jangka panjang. Dari bab-bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana proses ini bekerja. Ada hipocampus yang berperan seperti pustakawan, mengarsipkan informasi agar tidak hilang begitu saja. Ada sinapsis yang menguatkan hubungan antar neuron, sehingga kenangan semakin kokoh. Ada juga amigdala, yang memberi label penting pada memori yang syarat emosi, membuatnya sulit dilupakan. Kita juga belajar bahwa pengulangan bisa mengubah ingatan biasa menjadi memori jangka panjang. Sama seperti kalau kita berlatih naik sepeda berkali-kali, sampai akhirnya bisa mengingat cara mengayuh dan menjaga keseimbangan tanpa berpikir keras lagi. Selain itu, gaya hidup sehat ternyata ikut berperan. Tidur yang cukup, makanan bergizi, olahraga, dan lingkungan emosional yang baik, semua itu membantu otak bekerja lebih efisien dalam menyimpan memori. Jadi, kalau kita rangkum, otak menyimpan memori jangka panjang lewat kombinasi ajaib, kerjasama antara struktur otak seperti hipocampus dan amigdala, penguatan koneksi sinapsis, pengulangan informasi, serta pengaruh emosi. Semua itu terjadi secara otomatis tanpa kita sadari, namun hasilnya bisa kita rasakan setiap kali kita teringat akan sebuah peristiwa yang sudah lama lewat. Kesimpulannya, memori bukan sekadar data di kepala kita. Ia adalah cerita hidup yang tersimpan, yang membuat kita bisa belajar, tumbuh, dan menjadi diri kita yang sekarang. Tanpa memori, kita tidak akan tahu siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita bisa melangkah ke masa depan. Jadi, saat kamu masih bisa mengingat senyum pertama dari sahabatmu, atau bahkan rasa takut saat belajar mengendarai sepeda, itu adalah bukti betapa luar biasanya otak kita. Otak adalah mesin ajaib yang tidak hanya menyimpan informasi, tapi juga menyimpan kehidupan kita.